Halo Sobat yang Budiman, masih dengan Oktav di Kamboja? Iya, di video kali ini saya pengen bahas tentang biaya hidup di Kamboja. Khususnya buat sobat-sobat Indonesia yang berminat berangkat dan kerja ke Kamboja. Iya, wajib tahu bro, biar kalau ada tawaran dan peluang kerja di Kamboja tuh bisa jadi referensi pada saat nego gaji dan benefit ya. Jadi nilainya tuh cukup untuk mengcover biaya hidup di Kamboja. Tonton video ini sampai selesai, biar nanti di akhir video tahu kira-kira berapa sih besaran total biaya yang dibutuhkan buat hidup 1 bulan di Kamboja. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya. Klik like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih. Kamboja merupakan salah satu negara tujuan bekerja yang baru dan sedang tumbuh di kawasan Asia Tenggara. Saya mengamati beberapa sobat dari Indonesia yang subscribe ke channel ini, kebanyakan pengen tahu informasi tentang bekerja di Kamboja. Dan bahkan sudah dapat kerjaan, dan juga deal dengan perusahaan di sini, siap berangkat gitu ceritanya. Terus paket gaji dan kompensasi yang ditawarkan pun sepertinya cukup menarik ya. Apalagi yang kerjanya tuh di sektor gaming atau kayak online kasino atau web. Dan juga sektor-sektor lainnya. Makanya sobat-sobat tertarik merantau jauh-jauh ke Kamboja meninggalkan keluarga dan kampung halaman dengan tujuan meraih income yang lebih besar di sini. Oh iya, sah-sah aja sih, itu kan hak individu masing-masing. Tapi bekerja ke luar negeri itu perlu membuat perencanaan yang lebih baik dan menggali lebih dalam informasi-informasi sebelum memutuskan ambil pekerjaan di sini. Nah, beberapa pertimbangan yang penting antara lain, yang pertama, informasi perusahaan tempat bekerja. Seperti apa reputasi perusahaannya, legal atau enggak, yang punya dari negara mana, punya rekan orang Indonesia juga nggak yang kerja di situ. Yang kedua, aturan keberangkatan, baik pengurusan visa, tiket, work permit, dan juga kontrak kerja. Dan yang ketiga, biaya hidup di Kamboja seperti apa? Ada benefit-benefit yang disediakan oleh perusahaan nggak selain gaji, seperti misalkan uang makan, tempat tinggal, biaya visa, tiket pulang, serta hak-hak dasar individu itu diperbolehkan atau enggak. Misalkan ada hari libur, dikasih cuti, dan juga hak untuk beribadah. Nah, ketiga pertimbangan ini tujuannya agar sobat-sobat tuh nggak salah langkah dan kerja dengan tenang dan aman di sini. Jangan cuma karena tawaran gaji yang gede menggiurkan aja. Gaji besar sih penting, tapi biaya hidup di sini juga besar loh. Jangan sampai terima gaji besar tapi numpang lewat aja tiap bulan, nggak punya sisa buat nabung atau misalkan bahkan nggak bisa ngirim buat keluarga di Indonesia. Ya berabe juga sih. Ngapain jauh-jauh kerja ke sini? Belum lagi resiko-resiko yang harus ditempuh. Kalau mau tahu cara kerja di Kamboja dengan aman, bisa tonton video saya yang ini ya. Banyak yang beranggapan bahwa Kamboja itu negara miskin atau terbelakang bila dibandingkan dengan Indonesia. Jadi dipikirnya biaya hidup di Kamboja itu ya murah gitu. Siapa bilang? Di sini tuh semuanya pakai mata uang US dollar, bro. Jadi bukan pakai rupiah. Beli apa-apa tuh pakai US dollar. Belanja pakai dolar Amrik. Ada sih mata uang kemeril gitu loh. Nah, 1 US dollar itu fixed rate ya. 1 US dollar sama dengan 4.000 rial. Rate itu sudah berlaku lama sejak saya tinggal di sini 12 tahun yang lalu, masih aja sampai sekarang. 1 dolar 4.000 rial. Nah. Oke, sekarang kita coba bahas satu-satu rincian biaya hidup standar di Kamboja per bulan ya. Saya ambil asumsi hitungan hidup single di tahun 2022. Yuk, kita rincikan beberapa aspek biaya. Yang pertama, biaya tempat tinggal dan utility. Ya, tentu saja hal utama yang harus kita pikirkan kalau mau merantau ke Kamboja adalah tempat tinggal. Biaya buat akomodasi ini akan jadi pengeluaran terbesar tiap bulan. Harga sewanya pun bervariasi ya, tergantung dari beberapa faktor. Kalau stay di Phnom Penh, ya kota yang paling padat di Kamboja, beda sama tinggal di provinsi seperti Chretom, Poi Phet, Kampung Som, dan lain-lain. Tidak hanya lokasi yang mempengaruhi harga sewa, tapi juga besaran dan fasilitas yang ada. Nah, ngekos itu adalah pilihan yang paling murah, cocok buat para pekerja yang baru pertama datang ke sini. Harga sewa kamar kos, 1 unit adalah sekitar 75-100 US dollar per bulan. Ada kamar mandi dalam, tapi tanpa AC. Pilihan lain yang lebih mahal yaitu tinggal di apartemen. Harga sewa apartemen ukuran studio buat 1 bulan itu di antara sekitar 200-300 dolar. 1 kamar dan ada AC. Termasuk juga ada fasilitas lainnya. Tapi belum termasuk biaya utility seperti listrik, air, dan internet ya. Nah, terus ada fasilitas lebih juga kalau tinggal di apartemen yang rada mewah gitu ya, seperti gym, kolam renang, dan dari sisi keamanan tuh lebih terjamin. Buat yang kerja, kalau dari perusahaannya bisa menyediakan akomodasi seperti mes atau misalkan apartemennya dibayarin, wah lebih mantap lagi tuh. Jadi bisa memangkas biaya tempat tinggal ini, dan bahkan terkadang biaya utility-nya juga dibayar sama perusahaan.
makin mantap lagi. Soalnya tuh, for your info, biaya listrik di Kamboja tuh lebih mahal loh dibandingkan di Indonesia. 1 kWh di sini itu seharga 0,2 sampai 0,3 US dollar per kWh. Jadi kalau kira-kira misalnya pakai AC ya, 1 bulan tinggal sendiri gitu, bisa kena di atas 50 dolar juga kalau tinggal sendirian. Yang kedua, biaya makan. Kebutuhan pokok yang tidak kalah penting untuk bertahan hidup di sini adalah ya pastinya makan dong ya. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk makan tiap orang bisa beda-beda tergantung dari gaya hidup masing-masing. Pilihan termurah adalah masak sendiri. Tapi masak sendiri juga kadang bisa lebih mahal ya. Karena beli bahan makanan sendiri, biaya bumbu, minyak, gas, kompor gitu ya. Belum lagi waktunya, mana sempet. Ya kalau buat keluarga masak sih lebih oke, atau misalkan sharing sama temen gitu, misalkan ya temen kos gitu. Kalau mau makan beli di luar yang murah, adanya di warung kaki lima. 1 porsi makanan misalkan nasi, sayur, terus sama lauk itu rata-rata harganya sekitar 2-3 dolar untuk sekali makan. Tapi kalau makan di restoran atau kelasnya mall, 1 porsi bisa habis di 4 dolar sampai 6 dolar. Ya pastinya beda lah ya antara mall dengan warung-warung pinggir jalan. Kalau orang Indo, di sini pastinya nyari rumah makan Indonesia ya. Ya ada juga sih di sini. Asumsi biaya makan standar sebulan tuh mungkin kita bisa alokasiin sekitar 250 sampai 300 per orang. Yang ketiga, aspek biaya komunikasi. Ya biar bisa tetap terhubung dengan keluarga atau saudara temen di tanah air ya. Tentunya sobat-sobat perlu beli pakai data internet ya buat smartphone. Nah, biaya yang dibutuhkan itu pakai data ya pastinya beda-beda. Tergantung provider dan juga jumlah kuota gigabyte yang dipakai. Ya, paling nggak kita tuh butuh mengalokasikan dana sekitar 5-10 US dollar sebulan. Biaya ini bisa ditekan kalau ada free wifi di tempat tinggalnya, kalau tersedia ya. Dan juga misalkan di tempat kerja, di kantor, di tempat-tempat umum. Nah, biar biaya internetnya lebih hemat. Yang keempat, biaya belanja bulanan. Sebagai seorang anak rantau, ya kita juga perlu belanja berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan masak, barang-barang pribadi, pakaian, snack, atau cemilan, ya, atau mie instan gitu ya. Nah, kalau orang Indo mah nggak bisa hidup tanpa Indomie. Dan juga belanja perlengkapan kebersihan dan lainnya. Sistemnya bisa belanja mingguan atau bulanan. Dan budget belanja tiap orang beda-beda ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Tapi harga kebutuhan pokok di Kamboja cukup mahal loh. Apalagi belanjanya di supermarket atau model Lucky, Aeon gitu. Wah mahal, harganya bisa 2 kali lipat kalau dibandingkan belanja ke pasar tradisional. Jadi kalau mau hemat ya belanjanya di pasar tradisional aja, pasar becek gitu lebih murah. Nah kita bisa alokasikan belanja sebulan itu paling nggak 100 US dollar habis lah buat belanja. Yang kelima, biaya laundry dan kesehatan. Buat yang sibuk nggak punya waktu nyuci baju sendiri atau males gitu ya, pastinya ada pengeluaran buat laundry dong. Nah sekarang udah banyak sih jasa laundry di Kamboja, laundry kiloan gitu. Ya itu lebih murah. Estimasi per bulannya ya kira-kira kalau single habis lah buat biaya laundry ini sekitar 10-15 dolar. Tapi pastinya akan lebih hemat kalau cuci dan setrika baju sendiri ya. Paling cuma butuh deterjen dan spray untuk setrika. Sementara untuk biaya perawatan kesehatan, ya minimal beli vitamin lah ya. Kalau kondisi tubuh lagi drop atau nggak enak badan kan pasti butuh beli obat-obatan. Ya obat-obatan standar seperti obat sakit kepala, flu, batuk, atau masuk angin. Ya paling nggak dialokasikan sekitar 20 dolar sebulan cukup. Ya kalau misalkan harus berobat ke dokter, biaya konsultasi dan resep sekali berobat di sini itu bisa kena 10-20 US dollar. Ya buat jaga-jaga lah. Bisa juga dianggarkan untuk kesehatan sekitar 40 US dollar satu bulan. Yang keenam, biaya transportasi. Nah khususnya dari tempat tinggal ke tempat kerja bolak-balik. Ya paling murah sih jalan kaki sih ya. Kalau tempat kerjanya dekat. Tapi kalau jauh mesti naik kendaraan. Nah, kendaraan umum tuh jarang di sini. Paling murah itu ya tuk-tuk, ya pakai pass up itu atau pakai aplikasi Grab. Sekali jalan misalkan sekitar 5 km itu 1,5 dolar sampai kalau bolak-balik ya 3 dolar. Jadi kalau misalkan naik tuk-tuk tiap hari, ya sebulan butuh paling nggak mengalokasikan 80-90 US dollar. Tapi kalau udah lama tinggal di Kamboja, biasanya sobat-sobat yang ada tuh beli motor ya. Atau kalau ada duit lebih banyak ya beli mobil gitu. Harga bensin di sini ya mehong juga bro. Apalagi akhir-akhir ini. Di tahun 2022 ini harganya naik ya hampir 1,5 US dollar per liter. Ya jadi kalau punya motor tuh bisa lebih hemat. Sebulan alokasiin lah biaya bensin atau maintenance motor itu sekitar 15-20 US dollar. Yang ketujuh, biaya entertainment dan rekreasi. Nah, buat melepas penat gitu ya dari kegiatan sehari-hari sebagai seorang anak rantau, ya sebagian besar dari kita pasti butuh hiburan. Ya paling nggak rekreasi gitu ya. Nah, biaya ini beda-beda sih, tergantung gaya hidup dari masing-masing tiap orang. Buat yang sering jalan-jalan ke mall, shopping, atau ke tempat wisata, tentunya akan keluarkan budget yang lebih banyak daripada mereka yang tidak, gitu loh.
Jenis tempat yang dikunjungi dan kegiatan yang dilakukan juga berpengaruh terhadap besarnya budget yang dikeluarkan. Apalagi cowok ya, belum biaya nongkrong, biaya gaul di sini, banyak godaan lagi di sini. Kayak ngebir, kafe gitu ya, pergi ke night club misalkan, KTV, kasino, ya entertainment. Nah, ini lebih bebas di sini kalau dibandingkan dengan Indonesia. Ada biaya kenakalan gitu buat cowok. Oke, sekarang kita sampai kepada total dan kesimpulannya. Coba kita summary-kan dengan asumsi total kebutuhan standar untuk biaya hidup sendiri atau single di Kamboja selama 1 bulan. Biaya tempat tinggal dan utility tadi 150 US dollar, biaya makan 250 US dollar, biaya komunikasi 20 US dollar, biaya belanja bulanan kita alokasikan 100 US dollar, biaya laundry dan kesehatan 50 US dollar, biaya transportasi 80 US dollar, asumsi kita naik tuk-tuk Grab tiap hari, dan yang terakhir biaya entertainment, ya kita alokasikan saja 50 US dollar sebulan. Jadi secara overall jumlah anggaran yang diperlukan untuk biaya hidup di Kamboja adalah sekitar 700 US dollar total per bulan atau setara dengan hampir 10 juta dalam rupiah. Tepatnya 9,8 juta rupiah dengan asumsi 1 US dollar rate-nya sama dengan 14.000 rupiah. Ini belum termasuk biaya-biaya administrasi loh ya, seperti biaya perpanjangan visa, ya setahun aja mau 290 US dollar, terus biaya work permit 200 dolar, dan biaya tiket pesawat pulang. Nah, sekali jalan mau juga 200 sampai 250 dolar. Untuk tahu aturan mengenai visa dan work permit di Kamboja, detailnya bisa tonton video saya yang ini. Tapi perlu diingat ya, bahwa angka tadi itu nggak bersifat mutlak. Ya, karena biaya hidup tergantung dari gaya hidup masing-masing setiap orang beda-beda. Dan juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat kerja. Ada perusahaan yang mengcover tempat tinggal, dapat fasilitas makan, dan juga mengcover biaya visa dan tiket pesawat tadi. Ya, minimal buat sobat-sobat yang mau kerja ke Kamboja, perhitungan ini bisa dijadikan referensi sobat-sobat, khususnya sebelum menerima tawaran dari perusahaan ya, dan sebelum memutuskan berangkat kerja ke Kamboja. Ingat, jangan cuma tergiur dengan gaji yang kelihatannya besar di awal saja. Lihat di iklan lowongan kerja, wah kayaknya menarik nih kerja ke Kamboja. Ya, silakan dipertimbangkan juga biaya hidupnya. Kamboja tuh negara yang lagi berkembang, apa-apa serba mahal di sini. Kalau punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya, atau ada pertanyaan, ayo kita diskusikan sama-sama. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat.